Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem. Pada siang kali ini bertemu lagi dengan saya, Pak Irfan, pada pembelajaran kedua, mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, bagi kalian yang masih di rumah tentunya masih belum siap, silahkan untuk persiapkan. Yang masih di luar silahkan sambil duduk yang baik. Bagi yang masih makan silahkan diselesaikan dahulu untuk agar kita nanti bisa mengikuti materi dengan baik. Oke, kelas 7 semuanya. Pada kesempatan kali ini Pak Irfan mengambil latar di luar. Biasanya kita di dalam kelas, kita hari ini jalan-jalan dulu ke Afrika gitu ya, agar tidak sepaneng di sekolahan terus, tidak sepaneng di rumah terus, kita cari suasana yang lain. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini? Kita mari lihat slide berikut ini. Nah, materi kelas 7 pertama yaitu adalah perguruan Muhammadiyah. Apa itu perguruan Muhammadiyah? Kalian sebagai siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem merupakan salah satu siswa yang sekolah di SMP Muhammadiyah. Maka perguruan Muhammadiyah adalah tempat mencari ilmu yang dinaungi oleh Muhammadiyah. Jadi, kalian sekolah di SMP Muhammadiyah Pakem, kalian sudah dapat dikatakan sebagai siswa yang belajar di perguruan Muhammadiyah. Ingat, bukan perguruan silat, tapi perguruan Muhammadiyah, gitu ya. Selanjutnya, nah, akan dibawakan oleh Muhammad Irfan Rahman, saya sendiri, guru kemuhammadiyahan. Kita lihat tayangan yang pertama. Nah, ini ada lembaga pendidikan saat Muhammadiyah berdiri. Pak Irfan dulu ketika portasi sempat sampaikan bahwa Muhammadiyah sudah berdiri pada tahun 1912, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, di Indonesia paling tidak terdapat dua model lembaga pendidikan atau sekolah yang ada pada waktu itu. Yang pertama adalah sekolah Belanda, dan yang kedua adalah pesantren tradisional. Nah, apa bedanya? Kita bahas bersama-sama. Nah, ini. Ketika sekolah Belanda memiliki keunggulan dan kekurangan, pesantren juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Maka dari itu, Ahmad Dahlan kemudian mendirikan perguruan Muhammadiyah agar kelemahan dari kedua lembaga pendidikan ini dapat diatasi. Maka pada tanggal 1 Desember 1911, Ahmad Dahlan mendirikan perguruan yang akan menjadi cikal bakal dari sekolah Muhammadiyah. Maka kalau kalian tanya, Pak, kenapa perguruan Muhammadiyah kok lebih dulu lahir daripada Muhammadiyah? Nah, dapat dikatakan bahwa ini bukan secara langsung dinamakan perguruan Muhammadiyah, tapi adalah sekolah yang bakal menjadi cikal bakal dari sekolah Muhammadiyah yang saat ini berkembang. Kita lihat, ada sekolah Belanda dan juga ada pondok pesantren tradisional. Nah, apa itu tradisional? Kita lihat. Tayangan berikutnya. Kita bahas dulu sekolah Belanda. Sekolah Belanda, dari namanya sudah kelihatan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, ciri-cirinya hanya fokus mengajarkan ilmu umum. Apa itu ilmu umum? Ilmu umum secara gampang adalah membahas tentang urusan duniawi. Contoh, matematika, IPA. Itu adalah ilmu umum yang tidak ada tujuannya, yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan atau dengan agama. Yang kedua, sekolah Belanda tidak fokus atau tidak memperhatikan ilmu agama secara bersungguh-sungguh. Karena apa? Tadi difokuskan untuk kesuksesan dunia, tapi belum mengarah kepada kesuksesan akhirat. Kedua, ada sekolah pesantren tradisional, namanya tradisional. Satu, hanya fokus mengajarkan ilmu agama. Belum ada pengajaran ilmu umum semacam berhitung, kemudian semacam pengetahuan alam, dan yang berkaitan dengan alam dunia ini. Yang kedua, kurang memperhatikan ilmu umum. Ya karena tadi, fokus pada agama, hanya fokus pada urusan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan akhirat. Jadi kurang memperhatikan kesuksesan dunia. Maka dari itu, Ahmad Dahlan melihat dari tadi
Ada kelemahan dari tiap sekolah Belanda dan juga pesantren. Sekolah Belanda kurang memperhatikan ilmu agama, pesantren kurang memperhatikan ilmu umum. Maka Ahmad Dahlan berusaha untuk mengatasi kelemahan kedua-duanya dengan cara membuat perguruan Muhammadiyah. Jadi dicirikan, nah ini salah contohnya Wek School milik Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah. Nah, ilmu umum dan ilmu agama diajarkan secara imbang dan sangat memperhatikan akhlak. Jadi pendidikan karakter sangat diperhatikan di perguruan Muhammadiyah. Siswanya tidak hanya dituntut untuk pintar ilmu umum, ilmu duniawi saja, tapi juga diharapkan untuk pintar ilmu agama agar nanti dapat menjadi siswa yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya, fungsinya apa? Fungsi perguruan Muhammadiyah ada 4. Pertama, pendidikan. Ya tentu, mengajarkan kepada siswa agar apa yang belum dia tahu menjadi tahu. Yang kedua, pelayanan. Ketika zaman Belanda dulu, banyak orang yang tidak bisa sekolah. Maka ketika Ahmad Dahlan mendirikan perguruan Muhammadiyah, harapannya banyak orang-orang yang tidak mampu untuk membayar sekolah bisa mendapatkan pendidikan. Dan sekarang masih berlangsung. Banyak beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh Muhammadiyah. Yang ketiga, fungsi dakwah. Mengajarkan tadi ilmu agama. Siswa diajari cara sholat. Siswa diajari cara wudhu yang benar. Cara beribadah yang benar. Nah, yang ketiga, kaderisasi. Karena di sekolah Muhammadiyah, makanya para siswa menjadi kader. Nah, kalian bertanya, apa itu kader? Kader itu adalah bagian atau orang atau siswa yang ikut mensukseskan tercapainya suatu tujuan. Kalau kader Muhammadiyah berarti siswa aktif untuk agar tujuan Muhammadiyah dapat tercapai. Nah, maka dari itu kalian sekolah di sekolah Muhammadiyah berarti kalian sudah menjadi kader Muhammadiyah. Kalian sudah mendapatkan fungsi ini. Kalian dididik, dilayani, kemudian diberikan ilmu dakwah dan juga kaderisasi. Nah, itulah beberapa hal tentang perguruan Muhammadiyah. Selanjutnya apakah masih ada? Oke, saya kira pertemuan pertama ini cukup sekian saja. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lengkap lagi terkait dengan visi misi dan apa keunggulannya, apa ciri khasnya dengan yang lainnya. Karena tadi harus dijelaskan sedikit, maka pertemuan selanjutnya akan Irfan jelaskan secara lengkap. Agar materi ini dapat diikuti oleh siswa-siswa yang belum menyaksikan secara langsung, dapat pula mengunjungi kanal YouTube SMP Muhammadiyah Pakem untuk selalu mengakses informasi-informasi pembelajaran agar kalian dapat berjalan secara maksimal, agar kalian dapat mendapatkan informasi secara baik, sehingga apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru melalui pembelajaran sejauh ini dapat kalian terima dengan maksimal dan sesuai dengan target yang diharapkan. Mungkin itu Pak Irfan. Sekian, terima kasih. Kita harapkan Pak Irfan kalian sudah mempelajari materi dimanapun itu. Bisa buka dari internet, bisa buka dari buku tentang sejarah perguruan Muhammadiyah. Terima kasih. Pak Irfan cukup sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.